Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nurdiana dengan NIM 1056111024423. Kelas IN 4A. Matkul Perilaku Organisasi. Adapun materi yang saya ambil yaitu tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi sehingga dapat melancarkan pencatatan kelompok dalam organisasi. Pernah nggak sih kamu merasa catatan kegiatan kelompokmu berantakan atau bahkan data penting tiba-tiba hilang? Padahal semua orang merasa sudah bekerja. Tapi, tahu nggak? Masalahnya bisa jadi bukan pada siapa yang salah, tapi pada komunikasinya. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui dulu, apa sih komunikasi itu sendiri? Komunikasi organisasi adalah proses berbagi informasi, ide, dan pesan antara anggota dalam satu kelompok. Komunikasi bukan sekadar berbicara tapi tentang saling memahami, menyampaikan dengan jelas, dan menciptakan alur kerja yang sinkron. Komunikasi yang baik punya dampak besar. 1. Mencegah salah paham. 2. Membantu setiap anggota tahu apa tugasnya. 3. Dan memastikan semua informasi penting tercatat dengan benar. Tanpa komunikasi, tugas tumpang tindih, data bisa terlewat, dan kerja kelompok jadi tidak efektif. Adapun hambatan komunikasi dalam organisasi adalah 1. Perbedaan persepsi. Setiap orang bisa menafsirkan pesan dengan cara yang berbeda. 2. Kurangnya keterbukaan antar anggota. Rasa takut dikritik atau tidak diharga bisa membuat orang enggan menyampaikan pendapat. 3. Komunikasi satu arah. Hanya satu pihak yang aktif berbicara tanpa memberi ruang untuk tanggapan atau diskusi. 4. Media komunikasi yang tidak efektif. Salah memilih alat komunikasi bisa membuat pesan tidak sampai atau terabaikan. 5. Kurangnya waktu dan perhatian. Informasi disampaikan terburu-buru atau diabaikan karena kesibukan masing-masing anggota. Manfaat komunikasi yang efektif dalam organisasi. 1. Meningkatkan kerjasama tim. Komunikasi yang lancar membuat anggota lebih kompak dan saling mendukung. 2. Meminimalisir kesalahpahaman. Pesan yang jelas menghindari interpretasi yang salah. 3. Mempercepat pengambilan keputusan. Informasi yang cepat dan tepat membantu organisasi bertindak dengan sigap. 4. Meningkatkan akurasi pencatatan dan dokumentasi. Informasi yang disampaikan dengan benar memudahkan pencatatan kegiatan. 5. Menciptakan suasana kerja yang sehat. Komunikasi yang terbuka membangun kepercayaan dan mengurangi konflik. Pencatatan kelompok yang baik nggak akan bisa jalan kalau komunikasinya buruk. Siapa yang mencatat? Apa yang harus dicatat di mana? Semua itu butuh komunikasi yang jelas sejak awal. Kalau enggak, jangan heran kalau catatan penting jadi hilang arah. Lalu gimana sih caranya biar komunikasi dalam organisasi jadi lebih baik? Pertama, buat grup komunikasi yang aktif dan jelas. Kedua, tunjuk pencatat khusus agar data nggak tercecer. Ketiga, lakukan briefing sebelum dan sesudah kegiatan. Dan terakhir, buat format catatan yang rapi dan bisa diakses semua anggota. Komunikasi yang efektif bikin kerja kelompok jadi lancar. Setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan, pencatatan jadi akurat, data tersimpan baik, dan keputusan bisa diambil dengan cepat. Jadi, mulai sekarang, bangun komunikasi yang terbuka, jelas, dan saling mendukung. Ingat ya, organisasi yang kuat dimulai dari komunikasi yang baik karena tanpa komunikasi bahkan rencana terbaik pun bisa gagal.